Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luna Aulia Azhara, NIM J1A118198, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halo. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai rapid test COVID-19. Langsung saja, yang pertama, saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai definisi COVID-19. Penyakit coronavirus 2019 atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus. Coronavirus merupakan untai positif atau untai tunggal tidak terdegmentasi virus RNA. Mereka memiliki Ordo Nidoravirales, keluarga Coronaviridae, dan Orthocoronavirinae subfamili. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari rapid test. Rapid test adalah metode screening awal untuk mendeteksi antibodi, yaitu IgM dan IgG, yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona. Antibodi ini akan dibentuk oleh tubuh apabila ada paparan virus corona. Selanjutnya, manfaat dari rapid test sendiri yaitu untuk mengetahui apakah seseorang terkena virus corona atau tidak. Rapid test sendiri dapat langsung mendiagnosa bahwa seseorang tersebut terpositif ataupun negatif. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kriteria orang yang di rapid test. Kategori yang pertama yaitu masyarakat dengan risiko tertular paling tinggi seperti ODP atau orang dalam pemantauan yang baru tiba dari luar negeri ataupun dari luar kota. Yang kedua, pasien dalam pengawasan atau PDP dan keluarganya, tetangga dan temannya, serta petugas kesehatan di rumah sakit yang menangani pasien COVID-19. Kategori yang kedua yaitu masyarakat dengan profesi yang terinfeksi sosialnya atau rawan yang paling tertular. Kategori yang ketiga meliputi masyarakat luas yang memiliki gejala sakit yang diduga penyakit COVID-19. Dugaan tersebut harus merujuk keterangan dari fasilitas kesehatan, bukan self-diagnosa atau mendiagnosa diri sendiri. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada alat dan bahan. Alatnya di sini yaitu yang pertama ada lancet gum, yang kedua ada tabung kapiler, yang ketiga ada rapid test COVID-19, dan yang keempat ada kapas alkohol. Nah, untuk APBD-nya sendiri yaitu ada yang pertama penutup kepala atau biasa disebut dengan helm, yang kedua kacamata khusus, yang ketiga sarung tangan, yang keempat overall, yang kelima sepatu karet, yang keenam hand sanitizer, yang ketujuh ada sabun, dan yang terakhir disinfektan. Nah, untuk bahannya sendiri yaitu ada darah kapiler, alkohol, dan disinfektan. Nah, kita sekarang mengarah kepada tahapan pemeriksaannya. Nah, di tahapan pemeriksaannya di sini terdapat ada 5 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu pasien wawancara dari rumah sakit, akan diketahui apakah pasien mempunyai gejala atau tidak. Yang kedua, dokter juga akan melihat lebih lanjut risiko pada pasien. Yang ketiga, dokter juga akan melakukan pelacakan kontak pada pasien yang suspek atau yang telah terkonfirmasi penyakitnya. Yang keempat, selanjutnya pasien akan melakukan cek darah, dapat memberikan petunjuk penting mengenai penyakit pasien yang lebih lanjut. Nah, yang terakhir, yang kelima, menunggu hasil pemeriksaan pasien, akan dipindahkan ke ruang dekontaminasi sambil menunggu hasil tes yang dilaluinya. Oke, selanjutnya kita akan materi pada pencegahan COVID-19. Nah, yang pertama yang dapat kita lakukan yaitu cuci tangan yang bersih, hindari sentuh wajah, etika bersin dan batuk, memakai masker, hindari interaksi langsung dengan orang lain, hindari berbagi barang pribadi, social distancing, dan cuci perabotan alat rumah tangga. Selanjutnya di sini kita akan masuk pada analisa percobaannya. Nah, pada analisis percobaan rapid test COVID-19 yaitu dapat kita lihat pada seseorang yang resiko tertular paling tinggi seperti orang dalam pengawasan atau ODP dan
PDP, pasien dalam pengawasan, yang apabila dengan hasil rapid testnya positif, maka mesti isolasi diri selama 14 hari lamanya. Sedangkan hasil rapid test yang negatif mesti menjaga dirinya dari orang-orang yang terinfeksi COVID-19. Nah, ketika sampel darah masuk, antibodi IgG dan atau IgM yang terdapat dalam darah akan bereaksi dan menimbulkan warna pada rapid test. Metode ini disebut lateral flow assay. Akan tetapi harus dicatat bahwa rapid test bisa menimbulkan hasil negatif palsu jika orang yang dites berada pada window period infeksi. Nah, hasil rapid test tersebut dengan sampel darah dapat memperlihatkan adanya IgG atau IgM yang terbentuk dari tubuh. Jadi, jika ada, maka hasil rapid test dinyatakan positif itu dikarenakan adanya infeksi. Namun, hasil tersebut bukanlah diagnosis dari yang menggambarkan infeksi COVID-19. Maka dari itu, orang yang dengan hasil rapid testnya positif perlu menjalani pemeriksaan lanjutan, yaitu pemeriksaan swab tenggorokan melalui hidung. Itulah paparan materi yang dapat saya berikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.